Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Apakah baik-baik aja? Semoga yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang sedang bekerja dipermudah pekerjaannya, yang sedang ulang tahun happy birthday. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberikan rezeki yang banyak dan diberikan umur yang panjang. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya, selamat hari Natal dan tahun baru bagi yang merayakannya ya. Oke cuy, kesempatan kali ini gue lagi nggak ngonten si Mio busuk atau si Scorpio, tapi kali ini gue mau ngonten si operasional kendaraan gue tuh, Aerox Kuning. Sebenarnya ini udah lama. Alasan gue satu ngangkat nih motor karena tahun muda. Gue nggak punya motor tahun muda, ya memang ada tahun muda Supra, cuman karena memang gue lagi pengen matic, ya udah hasil gue beli si Aerox ini. Stay tune aja, nanti juga bakalan ada konten si Supra kalau si Aerox ini udah tuntas, dan ada banyak konten juga dari si Scorpio juga bakalan gue upgrade tipis-tipis semuanya. Nah, nih alat operasional gue. Pertama kali gue ngangkat itu kondisi sering mati-matian yang pertama. Terus yang kedua itu nih speedo sebenarnya udah gantian. Kalau sunburn ini kelihatan banget di sini ya, kebakar. Nanti bakalan gue tunjukin gambarnya di video saat pas sunburnnya. Jadi gue buat nganalisis kode 12-nya itu susah, atau error general check dari kode-kodenya itu susah. Jadi langkah pertama gue ketika mengatasi ini motor sering mati-matian, awalnya gue agak capek juga gitu pakai motor kok sering mati-matian. Nah, di sini tuh gue curiga tuh bagian di sini. Tuh di sini tuh keluar oli di bagian apa ya, kayak bagian rengkes lah bahasanya, di belakang radiator ini keluar oli. Itu yang angka pertama gue cek langsung ke bagian seal kerkas. Di situ pertama penyebabnya sih sering mati-matian, si seal kerkasnya bocor. Alhasil sensor CKP gue sama spool gue itu ngebacanya ke ECU itu jadi error, nggak stabil lah bahasanya gitu, dan sering nongol kode 12 di speedometernya. Setelah si seal kerkasnya gue ganti, di situ soket ini sebenarnya aman waktu pertama kali gue ganti seal kerkas gitu. Di soket ini masih aman, nggak ada ngefong, nggak ada kebakar apa segala macam, dan itu berjalan hanya 1 bulan. After 1 bulan itu masih mati-matian lagi. Gue curiga dong, kata gue, capek gue gitu, kata gue, kok pakai motor mati-matian gitu, ada apa lagi gitu kan. Gue bongkar, hasil gue cek, gue bongkar, ternyata si seal kerkasnya aman. Terus gue cek si soket 3 ini. Si soket 3 ini tuh ternyata salah satu dari ketiga kabel ini ada yang kebakar. Nah, ini yang keluar ini yang kebakar waktu itu. Nah, banyak yang ngasih saran ke gue. Yang pertama itu langsungin aja dari si soket spool yang di bawah ini nih, yang keluar ini dilangsungin ke SGCU yang di depan. Tuh yang di depan situ. Terus yang kedua, beli soket yang terjual di Shopee, nanti gue kasih unjuknya nih. Yang ketiga, substitusi karena waktu itu mepet juga, yang kebakar itu dipisah sama si soket yang nempel di soket orinya. Ini gue masih pakai soket orinya ya. Tuh kalau kalian lihat, jadi ada satu kabel yang kopong, itu gue keluarin doang. Jadi 2 kabel yang itu masih gue pakai yang ori. Jadi yang kebakar doang gue keluarin. Nah, gue sambung tuh ceritanya ya kan, si kabel yang ngefong ini ternyata masih mengalami general check kode 12. Feeling gue di motor kena sensor CKP, gue mikir gitu kan, karena yang gue baca-baca dari artikel itu kode 12 itu menunjukkan sensor CKP udah lemah atau sudah terjadi error. Di situ gue beli sensor CKP, tapi karena memang waktu gua H-3 udah mau berangkat ke Bali, waktu itu mau ada kerjaan dari tempat kerjaan gua, jadi alhasil gue diemin aja dulu, gue sambung dulu kabelnya.
seperti ini, kondisi seperti ini. Sama gue riset dari si kabel itu. Nah, ceritanya pas gue di Bali itu bokap gue motor sering mati-matian. Gue suruh ganti sensor CKP, katanya dia mager. Ya udah, hasil nunggu gue balik, dan selama dipakai bokap gue katanya sering mati. Oke. Terus banyak juga yang nyaranin mendingan langsung ganti spool sama sensor CKP-nya sepaket yang ori, karena biar aman. Dan disuruhnya itu kalau nggak salah ya make Nmax apa Lexi gitu. Tapi berhubung spool gua yang ini masih good condition dan masih bagus, masih layak pakai lah bahasanya, jadi gua ganti sensor CKP aja yang banyak orang jual-jual di toko. Ada juga yang NPP, RKN, dan bungkusan Yamaha. Nah, gue di sini pakai yang bungkusan Yamaha. Alhamdulillah selama gue pakai itu nggak ada trouble mistake atau error lagi setelah ganti si sensor CKP itu. Karena ini motor sebelumnya yang megang itu ini motor beli baru ya, bukan udah pindah tangan. Jadi ini motor tangan pertama dan gue tangan kedua. Jadi gue masih gampang ngebacanya, karena kalau masih tangan pertama pindah ke tangan kedua itu masih belum banyak diacak-acak biasanya. Tergantung dari tangan pertamanya. Kalau tangan pertamanya jahil ya itu agak susah juga ngebacanya. Terus yang kedua, kalau misalnya lu males bongkar-bongkar, males nganalisa kayak gua, nyari satu persatu permasalahannya, lu ke bengkel yang ada alat scannernya itu lebih terjamin, lebih akurat gitu. Karena memang bengkel gua masih belum ada alat scannernya, jadi gua runtut awalannya tuh dari sini nih, berembes dari sini tuh ada kayak oli, kotoran oli keluar dari bagian sini nih tuh. Bagian sini tuh seal kerkas sudah mulai bocor. Itu juga pengaruh ke sensor CKP. Kotor atau apapun itu berpengaruh sekali ke sensor CKP-nya. Terus penyebab sering konsletingnya di airlock di kabel 3 ini karena yang pertama sering rebas hujan atau banjir itu dia terabas, atau sering kemasukan air, atau yang bisa menyebabkan konsleting pada si soket itu tersendiri. Apalagi kalau di airlocknya tuh dia di bagian di bagian delta box ini bagiannya ke bawah. Nah itu sering banget harus dirubah. Kalau di sini kayaknya gue nanti bakalan ganti soket yang ada di Shopee kalau udah gajian. Kalau belum ya udah begini aja dulu karena masih ada gajian. Ganti kabel kayak gini sih enak gitu, lebih aman. Gua nggak menyarankan lu pada itu menyambung langsung dari soket bawah nih, soket ini ke kabel panjang dari kabel situ. Kalau yang dari gue lihat sih dari after before-nya ya kebanyakan SGCU-nya yang kena, itu yang pertama gitu. Jadi jajannya berlebih. Jadi mengantisipasi SGCU-nya kena atau error, ya mendingan beli soket dulu deh, masih mempertahankan soket bawaannya. Sama di airlock abang gua yang biru ABS 2000 berapa ya dia? 2018 atau 17 gitu. Yang sering gue bawa waktu itu juga dia soketnya juga kena. Gue nggak tahu dia ganti spool atau enggak, atau ganti sensor CKP atau enggak. Kayaknya ganti juga sepaket sensor CKP sama si soket. Dia langsung ganti soket gitu. Dia langsung ganti soket sama sensor CKP. Itu hampir 2 tahun jalan aman. Nah ini kalau punya gue baru jalan 3 bulanan, alhamdulillah masih aman. Jadi gitu guys. Sorry ya kalau gelap, karena HP gue nggak bisa pakai flash lama-lama, panas HP-nya. Itu aja tips and triknya dari gua. Sebelum kalian menganalisa mengganti part kode 12, yang pertama itu kalian analisa dulu pakai general check, pakai alat scanner. Terus yang kedua kalian lihat seal kerkasnya itu bocor atau enggak. Terus yang ketiga baru ke soketnya itu. Biasanya yang sering terjadi itu karena seal kerkasnya kotor atau si soketnya seal kerkasnya bocor, atau juga sering konsleting di bagian si kabel kabel spool tersebut. Thank you, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Di like jangan lupa dan dibagikan. Bye bye. Sampai ketemu di konten Mio Busuk. Bye bye.